Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ta'allama wa ta'lima li fadada wa istifada wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrar fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nashihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-7 dan sekarang kita memasuki makalah yang ke-9. Setelah itu kita memasuki makalah yang ke-10. Itu adalah makalah yang terakhir di bab yang ke-7. Tidak terasa ini sudah hampir selesai karena ini sampai bab ke-10. Ini bab ke-7 sudah hampir selesai. Alhamdulillah bisa sampai sini. Karena orang jadi ilmu itu kalau sudah bisa hatam itu Masya Allah itu kenikmatan tersendiri. Ya. Kalau di pondok itu tradisinya kalau hatam itu biasanya ngadakan selamatan, masak-masak, intinya makan-makan. Ya karena tidak semua orang bisa sampai hatam. Ya diusahakan nanti ketika hataman kitab ini ya walaupun yang tidak pernah hadir pun diusahakan juga hadir biar dapat berkahnya kitab ini. Makalah yang ke-9. Makalah yang ke-9 qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u sab'atun." Orang yang mati syahid itu ada 7. Siwal maktul fi sabilillah, selain orang yang berperang di jalan Allah. Misalkan orang yang melawan orang-orang kafir, itu sudah jelas itu mati syahid. Selain itu yang kita bahas ada 7. Jadi kalau kita kelompokkan mati syahid itu dibagi menjadi 3. Ada mati syahid dunia dan akhirat, ada mati syahid dunia saja, ada mati syahid akhirat saja. Contoh yang mati syahid dunia akhirat, ya contohnya seperti orang yang berperang melawan orang-orang kafir kemudian dia mati dan tujuannya adalah bagus li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan agama-agama Allah. Tujuannya ikhlas, bukan karena biar dikatakan dia seorang pahlawan, bukan karena riya dan sejenisnya. Itu namanya syahid dunia dan akhirat. Orang syahid itu diperlakukan tidak sama seperti matinya orang biasa. Orang mati syahid itu dia dikafani dengan baju yang dia pakai untuk perang itu. Itu namanya syahid dunia dan akhirat. Ada syahid dunia saja. Syahid dunia saja itu contohnya sama orang yang perang melawan orang-orang kafir, kemudian dia mati, tapi waktu dia perang niatnya adalah niat-niat yang bersifat duniawi. Misalkan agar nanti dapat harta rampasan perang, agar nanti dikatakan sebagai pahlawan, agar nanti dipuji-puji ketika dia sudah mati. Kalau dia mati syahid, tapi syahidnya hanya di dunia saja. Nanti di akhirat tidak dianggap mati syahid karena dia tidak ikhlas. Nah, yang sekarang kita bahas itu adalah syahid akhirat. Syahid akhirat, bukan syahid dunia. Apa yang pertama? Syahid akhirat. Al-mabtun syahidun. Orang yang mati karena sakit perut, itu dia matinya mati syahid. Termasuk sakit perut itu kastisqa, seperti orang yang sakit muntaber atau diare. Kalau dia mati, maka disebut mati syahid. Atau dia punya penyakit disentri. Saya tidak paham penyakit disentri itu apa, yang bisa dicari di Google. Pokoknya penyakit yang berhubungan dengan perut itu, disentri itu. Lambung sama, itu kan juga sakit perut itu. Pokoknya yang berhubungan dengan sakit perut itu dia kalau mati syahid. Tapi syahid akhirat. Syahid akhirat bagaimana? Ya dia diperlakukan sama seperti orang mati pada umumnya, walaupun dia mati syahid.
Cuma nanti ketika di akhirat dia itu dianggap sebagai orang yang mati syahid dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Paham bedanya? Yang dua tadi syahid dunia dan akhirat itu perlakuannya sama ketika di dunia. Tapi nanti perlakuannya di akhirat tidak sama. Tapi kalau syahid akhirat saja itu di dunia diperlakukan sama seperti orang mati pada umumnya, orang normal. Tapi nanti di akhirat dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Maka beruntung orang yang suka punya penyakit yang ada hubungannya dengan sakit perut. Ya, tapi kita tidak berharap punya sakit-sakit macam-macam ya. Al-mabtun, orang yang sakit perut, kadang sering diare, sering muntabir dan sebagainya, itu termasuk orang mati syahid. Kemudian yang kedua, wal ghariqu syahidun, orang yang tenggelam itu juga termasuk mati syahid. Yang dimaksud gharik itu apa? Alladzi yamutu fil ma'i bisababihi, orang yang tenggelam dengan air. Itu dia disebut gharik. Orang yang tenggelam itu mati syahid. Bukan tenggelam dalam asmara, itu bukan. Itu nanti ada pembahasannya sendiri itu. Ini orang yang mati syahid. Bisa jadi misalkan dia itu kena banjir, akhirnya ke bawah arus, atau dia itu naik perahu kemudian ada ombak yang sangat besar, kemudian perahunya terguling dan dia tenggelam di situ. Atau contoh yang lain, misalkan dia punya penyakit yang kejang-kejang itu apa? Epilepsi ya, apa namanya itu? Ayan. Pas waktu dia di pinggir laut, kemudian kumat, tidak ada orang, akhirnya dia nyemplung di laut itu. Itu juga bagian dari mati tenggelam itu. Berbeda dengan contohnya, misalkan ada bak mandi di depan, tiba-tiba dia masuk di situ mati, itu bukan namanya mati tenggelam. Tidak bisa. Tenggelam itu lebih besar airnya dibanding orangnya. Itu orang yang mati syahid, orang yang mati karena tenggelam. Biasanya yang di pesisir-pesisir itu mati, nelayan. Kadang sudah tidak ditemukan jasadnya, mungkin karena sudah dimakan ikan atau yang lain sebagainya. Tapi sholat jenazahnya ya tetap disolati walaupun tidak ada jasadnya. Ya nanti tetap ditanya di akhirat itu. Di alam kubur pun juga tetap ditanya walaupun jasadnya sudah tidak ada. Bagi Allah tidak ada yang sulit untuk mengembalikan jasad yang asalnya sudah hancur menjadi utuh kembali. Yang ketiga, wasahibu dzatil jambi. Ini orang punya penyakit dzatil jambi. Dzatil jambi itu semacam di jambi itu lambung. Lambungnya itu agak bengkak, panas karena ada penyakit yang tersembunyi di dalam. Jadi bengkak di dalam sehingga dia itu kerasa panas tuh bengkaknya itu. Nggak tahu kalau istilah kedokterannya itu sakit apa. Pokoknya di daerah sini apa namanya? Lambung ini. Biasanya orang kalau tidur itu lambung kanan, lambung kiri. Saya lihat tadi itu di Google penyakit sahibu dzatil jambi, ada istilah bahasa Inggrisnya, cuma saya tadi lupa namanya apa tadi itu. Pokoknya di situ ada pembengkakan yang tersembunyi di dalam, semacam apa ya? Ya bengkak begitu, rasanya panas yang tersembunyi di dalam otot. Kemudian dia mati karena itu, maka itu disebut orang yang mati syahid. Itu yang ketiga. Wal mat'un, orang yang mati karena penyakit taun. Taun itu ya penyakit yang mewabah, semacam kayak virus corona, itu juga termasuk penyakit taun, itu mati syahid itu. Alhamdulillah di sini tidak ada yang kena penyakit taun ya. Ya pokoknya taun corona, terus SARS, apalagi itu macam-macam itu. Pokoknya penyakit yang mematikan,
yang dalam hitungan beberapa saat itu bisa banyak orang yang mati. Nah, itu namanya penyakit taun. Itu kalau ada orang mati sebab itu, maka dia disebut orang yang mati syahid akhirat. Kemudian yang berikutnya wal hariku, orang yang mati karena terbakar. Itu juga dia disebut mati syahid. Mungkin karena dia menghidupkan korek, kemudian ketiduran, akhirnya koreknya membakar rambutnya sampai dia kebakaran. Gimana? Mati syahid? Ya, mati syahid. Pokoknya karena kebakaran. Bagaimanapun penyebabnya, pokoknya kebakaran. Bisa jadi karena dibakar orang rumahnya, atau mungkin biasanya kebakaran itu disebabkan karena konslet listrik. Akhirnya rumahnya kebakaran, dia juga mati di situ. Intinya mati karena kebakaran api. Maka itu disebut orang yang mati syahid. Tapi ya harus dibedakan antara orang mati dengan orang bunuh diri. Orang bunuh diri ya tidak sama. Misalkan dia sengaja untuk membakar dirinya sendiri dengan api, ya bukan mati syahid, itu mati sangit. Tahu mati sangit? Kalau istilah Jawa itu sangit itu orang yang mati gosong kemudian baunya tidak enak, itu namanya sangit. Itu kan mirip-mirip dengan syahid. Itu bukan mati syahid itu, tapi mati sangit. Contoh yang lain, bom bunuh diri, itu kan juga kebakar itu. Tapi itu mati konyol itu. Tujuannya karena agar tidak ada orang yang bermaksiat. Itu sangat tidak mungkin itu. Di dunia ini sangat tidak mungkin semua orang itu taat, tidak mungkin. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan seandainya pun di muka bumi ini semua orang itu taat, Allah akan menciptakan manusia-manusia yang berbuat maksiat kemudian bertaubat. Tidak mungkin. Memang sunatullah sudah. Tidak mungkin taat semuanya. Tidak mungkin maksiat semuanya. Nanti kalau taat semuanya nerakanya nganggur itu. Tidak ada isi itu. Tidak mungkin, itu sudah sunatullah itu sudah. Tapi walaupun semua manusia itu taat kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Walaupun semua orang itu maksiat kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah juga. Tidak mengurangi sedikit pun. Beda dengan manusia. Manusia itu semakin banyak yang muji, semakin banyak yang menghormati, dia semakin mulia. Derajatnya itu semakin agung. Coba semuanya mencela, jatuh semuanya. Karena satu kasus saja itu yang awalnya punya nama besar, udah hilang sudah. Itu bedanya Allah dengan manusia. Kemudian yang keberapa? 6 ya? Yang ke-6. Wal mayyitu tahtal hadmi, orang yang mati karena kerobohan. Kerobohan tembok, kerobohan rumah, kerobohan meja. Ya mungkin bisa jadi pas aku lagi tidur ya, tiba-tiba rumahnya bergetar, mejanya jatuh, kemudian mati. Atau mati karena kerobohan kursi gitu. Intinya karena kerobohan. Kemudian dia mati, maka dia disebut mati syahid karena kerobohan. Biasanya ini contoh yang paling sering karena gempa kan otomatis itu terkena reruntuhan bangunan itu otomatis dia bisa mati itu karena gempa itu. Ya berarti mati karena kerobohan. Contoh yang lain apa? Selain karena penyebab gempa. Angin mungkin Ustaz, pohon di bawah pohon jatuh. Bisa jadi karena kejatuhan pohon gitu. Pohon yang besar. Kalau pohon pisang ya insyaallah tidak bakal mati kerobohan pohon pisang. Intinya orang mati karena kerobohan sesuatu, baik itu tembok maupun yang lainnya, maka dia disebut mati syahid. Tapi di sini dijelaskan bahwasanya orang yang kebakaran dan orang yang kena kerobohan sesuatu itu bisa mati syahid jika memang dia sudah berusaha untuk menyelamatkan diri.
Misalkan sudah tahu rumahnya kebakaran, terus kemudian dia bilang, nanti kalau sudah waktunya mati juga mati. Ternyata dia juga mati, tidak mati syahid itu, karena tidak berusaha. Atau dia ada gempa, ya saya nyantai aja di sini. Kalau sudah takdirnya mati ya mati. Akhirnya dia kerubuhan rumahnya sendiri, itu tidak mati syahid itu. Mati syahid itu ketika dia sudah berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi tetap mati, itu namanya mati syahid. Tapi kalau sudah tidak ada usaha untuk menyelamatkan diri, kemudian dia mati, tidak disebut mati syahid. Bahkan di situ disebutkan fahuma asyani, dia termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah. Tidak bisa disebut orang yang mati syahid. Kemudian yang ketujuh, ini yang versi hadisnya ada 7, nanti ada banyak tambahan di syarahnya ini. Wal mar'atul lati matat anil wiladati syahidun. Perempuan yang mati disebabkan karena melahirkan, itu termasuk orang yang mati syahid, baik anaknya sudah lahir ataupun anaknya belum lahir. Mungkin apa tidak mungkin? Belum keluar anaknya, ibunya sudah mati. Mungkin saja. Mungkin saja. Maka itu juga disebut mati syahid. Makanya perempuan itu perjuangannya besar gitu. Melahirkan itu antara hidup dan mati. Sampai dulu istri saya ketika mau melahirkan itu operasi, sudah baca syahadat, sudah baca ini, sudah baca itu, sudah pesan-pesan juga gitu. Karena khawatir sudah tidak hidup lagi gitu. Sudah macam-macam sudah minta maaf juga sebelum melahirkan itu. Ingat anak-anaknya, yang melahirkan kedua itu sudah ingat anak-anaknya juga. Ini gimana nanti kalau anak-anaknya ini siapa yang ngurus gitu. Sudah macam-macam. Itu seandainya mati syahid. Kayaknya perjuangan. Dan perempuan itu juga harus paham, termasuk orang itu yang tidak bisa lahir normal itu adalah perempuan yang punya penyakit darah rendah. Itu kan kalau melahirkan kan harus ngejen itu. Apa ngejen? Tahu ngejen? Ya. Nah, itu kalau tidak kuat ya jangan dipaksakan. Lebih baik mengeluarkan uang untuk operasi daripada itu. Nah, itu namanya bunuh diri itu. Orang sudah tahu seperti itu, yang lebih paham adalah dokter, kok dia memaksakan diri untuk lahir normal. Jangan sampai suaminya juga bilang, kamu pengen mati syahid atau mati biasa? Insya Allah ini. Insya Allah sebelum anaknya lahir itu sudah mati duluan. Itu bukan mati syahid kalau seperti itu. Masya Allah, sebegitu hebatnya ya perjuangannya orang perempuan, sampai dikasih balasan sama Allah. Kalau pas melahirkan dia mati, dikategorikan orang yang mati syahid. Sudah pada saat mengandung sampai 9 bulan, apa itu tidak berat apa? Berat itu. Coba bayangkan, itu kan bayi kira-kira ininya beratnya kira-kira 3 kilo lah. Berarti 3 kilo dibawa kemana-mana. Coba kalau mau praktek, bawa beras 3 kilo kemana-mana, bawa kemana-mana. Kira-kira kuat apa enggak itu? Nah, itu luar biasa itu. Bisa disebut orang yang mati syahid. Perempuan yang mati disebabkan karena melahirkan, baik melahirkan normal ataupun melahirkan sesar. Ya, bisa jadi karena dokternya ngantuk, bisa jadi kan. Pas waktu melahirkan sesar, yang dibedah ternyata bukan yang di sini atau mungkin di mana begitu. Yang dibedah di sini. Yang dibedah itu di sini. Kemudian baqiya minasyuhada. Di syarahnya kitab ini disebutkan tadi itu 7 itu versi hadis Nabi. Tapi ini ada tambahan-tambahan yang lain yang juga termasuk dikategorikan orang yang mati syahid akhirat. Pertama, sahibus salli, orang yang punya penyakit paru-paru. Kalau dia mati juga termasuk mati syahid, begitu.
Orang yang mati karena penyakit paru-paru. Biasanya hubungannya dengan jantung itu. Kadang sampai cuci darah atau apa begitu. Itu dia mati syahid. Berarti kalau ditambahi menjadi 8. Ini tambahan di luar teks hadis itu. Yang berikutnya wal gharib. Orang yang mati karena tersesat di tempat yang sepi. Misalkan mau ke Surabaya, dia tidak tahu jalan, lewat Tambora, masuk ke Tambora, lewat utara. Mana ini Surabaya kok tidak nyampe-nyampe? Ya salah jalan. Kemudian dia akhirnya mati karena uangnya habis atau apa, kelaparan. Pokoknya tersesat di tempat yang sepi. Maka dia termasuk orang yang mati syahid. Kalau kalian itu tersesat di jalan yang benar, tidak apa-apa, bagus itu. Kalau tersesat di tempat yang sepi, itu termasuk orang yang mati syahid. Tapi ini kalau sekarang itu contohnya agak jarang. Kalau dulu mungkin sangat masuk akal karena padang pasir, Sahara, lewat hutan. Sekarang kanan kiri masih banyak warung, ada banyak kendaraan, bisa minta tolong. Kecuali memang orangnya benar-benar tidak punya apa-apa, jadi tidak bisa telepon, tidak bisa apa begitu. Itu tersesat di tempat yang sepi. Kemarin saya lihat ada berita di Probolinggo itu ada orang mati waktu ngantri ngisi bensin. Dia nyetir mobil. Kok lama yang di belakang itu tidak maju-maju karena ini kok lama tidak turun-turun. Orang isi bensin kan turun dia biasanya. Tidak turun-turun, ternyata dia sudah mati. Tapi tidak termasuk bagian dari ini. Tersesat di tempat yang sepi. Tapi kalau dia matinya karena mungkin sakit perut waktu itu, ya termasuk mati syahid. Atau mungkin dia punya yang tadi itu paru-paru, ya termasuk mati syahid. Berarti berapa sudah? Tambah 2. Berapa? 9. Kemudian yang ke-10, wasahibul huma. Orang yang mati karena sakit demam yang tinggi. Ya, otomatis demam yang tinggi yang bisa sampai mati itu. Itu juga termasuk orang yang mati syahid. 10 berarti ya. 11, walladir. Orang yang mati karena terkena bisa yang beracun. Contohnya kena sengatan ular, kena sengatan kalajengking begitu. Itu dia kalau mati disebut mati syahid. Tapi kalau karena dipatok ayam dia mati, tidak mati syahid itu. Karena patokan ayam tidak berbisa. Pokoknya yang berbisa, ular, kalajengking, apa lagi ya? Ada lagi? Itu tidak ada bisanya itu. Ya cuma bisa bengkak kalau setelah itu. Tapi ya jarang orang mati di sengat lebah itu ya. Jarang, kecuali lebahnya ratusan. Lagi panen madu begitu. Ya bisa jadi dia bisa mati karena sudah menutupi hidungnya, menutupi semuanya misalkan. Bisa mati. Pokoknya ini orang terkena bisa beracun kemudian dia mati, maka disebut mati syahid. Kemudian yang nomor berapa? 12. Wasyariq. Orang yang mati karena sengatan matahari. Ya mungkin ini kalau di Indonesia mungkin contohnya itu kurang pas. Ya mungkin di daerah lain yang panasnya luar biasa, berapa derajat begitu. Pas dia langsung mati karena terkena sengatan matahari. Itu juga disebut mati syahid. Walladzi yaftarisuhu as-sabu. Orang yang dimakan binatang buas itu juga termasuk mati syahid. Contohnya apa? Buaya,
harimau, singa, apalagi? Pokoknya yang buas-buas itu, hewan tapi ya, bukan manusia. Hah? Hiu. Iya bisa jadi. Ular piton itu bisa nelan orang itu. Kalau misalkan mati karena ditendang kucing, tidak mati syahid karena kucing bukan buas. Atau mati karena kesandung kecoa, tidak mati syahid itu. Ya bisa jadi kan orang mati. Mati itu penyebabnya banyak. Kadang kepleset di kamar mandi, mati. Kadang lagi makan, mati. Kadang lagi ngobrol, mati. Tidak ada yang tahu kematian orang itu, tidak ada yang tahu. Dan orang itu mati menyesuaikan dengan dia diciptakan dari tanah mana. Kalau dia diciptakan dari tanah Mekah, ya dia matinya di Mekah. Akhirnya kita tidak tahu itu, kita itu di tubuh kita itu ada unsur tanah mana. Kalau tanah besuki berarti matinya di besuki. Tidak ada yang tahu. Kemudian yang berikutnya wal mutaraddi, orang yang mati karena jatuh dari tebing, dari atas atau dari gunung atau dari bukit itu juga termasuk orang yang mati syahid, tapi syahid akhirat. Kira-kira contohnya apa? Orang lagi mendaki gunung, ya, kemudian dia kepleset, mati, masuk jurang. Atau misalkan kita lagi perjalanan lewat arak-arak, kemudian karena mobilnya terlalu banter, langsung masuk jurang, kemudian mati. Itu juga bagian dari mati syahid, syahid akhirat. Dan termasuk dia mendapatkan pahala dari orang yang mati syahid. Yang berikutnya nomor berapa? Dikasih nomor ya biar. 15. Wal mayyitu ala firashihi fi sabilillah. Orang yang mati di atas tempat tidurnya tapi karena berjuang melawan musuh-musuh Allah. Misalkan contoh Jenderal Sudirman waktu itu mengomando perang, beliau ditandu di atas tenda, kemudian mati di atas tempat tidurnya itu. Maka itu juga bagian dari mati syahid. Atau misalkan kalau sekarang sudah ada HP, sudah ada CCTV, dipantau dari jarak jauh, kasih komando, kasih kode, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Kemudian dia lagi sakit waktu itu, ketuanya itu, kemudian dia mati, maka itu juga disebut mati syahid. Mati syahid. Kemudian yang ke 16 ya. 16. Wal maqtul duna malihi. Orang yang mati karena membela hartanya. Paham membela hartanya? Dicopet orang, dicopet, dirampok, direbut itunya, hartanya, kemudian akhirnya dibunuh sama perampoknya itu termasuk mati syahid. Cuma kadang-kadang sekarang itu kasusnya, ya itu kan antara dua pilihan, bisa jadi dia dibunuh, atau kalau tidak ya dia harus menyelamatkan diri dengan membunuh orang yang itu. Cuma kadang-kadang ya itu hukumannya, orang yang memang berusaha untuk membela diri kadang-kadang juga berat itu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Itu termasuk orang yang mati syahid. Hartanya sendiri tapi ya, hartanya sendiri. Namanya harta itu yang berharga. Kalau makanan yang cuma 500-an direbut sama orang, ya tidak usah membela mati-matian sampai bunuh orang. Oh, kamu ngerebut saya, beli jihu 100 itu. Tidak boleh. Ya, karena itu tidak termasuk bagian dari harta yang harus dipertahankan mati-matian, tidak boleh itu. Kemudian yang berikutnya nomor berapa? 17. Orang yang mati karena membela agamanya, itu juga mati syahid.
Itu juga mati syahid. Misalkan contoh, dia diperintahkan untuk murtad misalkan, kemudian dia tidak mau, akhirnya dibunuh karena dia mempertahankan agamanya, maka dia disebut mati syahid. Ya contohnya bisa dicari sendiri, contohnya banyak. Yang berikutnya audamihi, atau dia mati karena membela nyawanya sendiri. Ya karena mau dibunuh itu, membela, akhirnya dia dibunuh, maka itu juga termasuk orang yang mati syahid. Sudah dapat berapa? 18. Ini yang tidak ada hadisnya ya. Ini ijtihad dari para ulama. Au ahlihi, atau orang yang mati karena membela keluarganya. Keluarganya dilecehkan. Istrinya diperlakukan yang tidak baik, misalkan. Istrinya mau disandra, istrinya mau diculik, kemudian dibela oleh suaminya, akhirnya suaminya mati. Maka itu juga bagian dari orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, ya kayak apapun orangnya, pokoknya mati seperti itu ya mati syahid. Ya catatannya ya dia Islam, ya dia orang Islam. Kemudian yang berikutnya wal mayyitu fis sijni wa quthu bisa dulman. Orang yang mati di dalam penjara, tapi dia di penjara karena sebuah kedoliman. Mungkin dia tidak bersalah atau tidak diperlakukan secara adil, akhirnya di penjara dia mati. Maka seperti itu juga termasuk mati syahid, tapi syahid akhirat. Yang berikutnya wal mayyitu isqan. Orang yang mati karena apa? Isqan, karena menahan rasa rindu. Itu juga mati syahid. Rindu kepada siapapun. Isqan, orang yang mati karena rindu, menahan rasa rindu, tapi dengan catatan dia tidak melakukan hal yang haram. Misalnya ada seorang perempuan suka sama seorang laki-laki, suka, tapi tidak pernah ngomong, tidak pernah berdua-duaan, tidak pernah berdekatan, pokoknya disimpan terus. Cinta, kemudian lama-kelamaan rindu, sampai kurus kering, sampai rempeng, sampai akhirnya mati. Itu dia mati syahid seperti itu. Tapi kalau sudah bilang, aku cinta kamu karena Allah, misalkan, ya lain lagi ceritanya itu. Itu sudah, makanya jatuh cinta itu tidak diharamkan. Yang diharamkan itu adalah ekspresi cinta itu sendiri. Kalau melakukan hal-hal yang haram, maka juga termasuk diharamkan. Kalau tidak, ya tidak masalah. Cinta kepada siapapun, walaupun sudah menjadi pasangan orang, tidak apa. Tapi ya dengan syarat tadi, dipendam di dalam hatinya, tidak diceritakan kepada siapapun, yang tahu hanya dia dan Allah. Lebih-lebih rindu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu juga mati syahid. Makanya kata Habib Ali Habsyi, dia mengatakan, maritu fakana dzikru bur'an li illati. Aku sakit, tapi dengan menyebut nama kasihku Nabi Muhammad, itu bisa menjadi penyembuh bagi sakitku. Itu sekelas Habib Ali itu. Kalau lagi sakit, itu sakitnya karena rindu, lama tidak ketemu. Kapan bisa bertemu kepada Rasulullah, sehingga beliau sakit, tapi sakitnya obatnya cuma dengan menyebut nama kekasihnya. Ya itu sebenarnya sama, kita pun juga seperti itu. Kadang-kadang orang sakit itu karena kangen kepada anaknya, kangen kepada ini, kangen kepada itu. Coba datangkan itu orang yang paling disayang, ya insya Allah sembuh. Itu obat yang paling jarab gitu. Makanya dikatakan, jika kerinduan itu harus dimulai dengan sebuah pertemuan, maka orang itu tidak pantas untuk rindu kepada Allah dan Rasulnya. Kenyataannya tidak ada pertemuan kan, tapi orang bisa cinta kepada Rasulullah, bisa rindu kepada Rasulullah. Jadi itu rindu tidak harus didahului dengan pertemuan. Maka cinta juga seperti itu. Cinta itu tidak harus didahului dengan pertemuan.
karena cinta kepada Rasulullah tanpa adanya pertemuan terlebih dahulu. Makanya tidak tepat kalau ada pepatah bahasa Indonesia kalau tidak salah, cinta datangnya dari mata turun ke hati. Lalu bagaimana cinta dengan Rasulullah? Kita tidak pernah melihat, tidak pernah menatap, tidak pernah memandang, tidak pernah bertemu, tapi bisa cinta. Itu hebatnya cinta kepada Rasulullah. Nah, kemudian yang terakhir nomor berapa? 22. Wal mayyitu wa huwa talibun lil ilmi. Orang yang mati sedangkan dia dalam keadaan masih mencari ilmu. Itu termasuk orang mati syahid. Misalkan ada orang mau hadir pengajian, di tengah jalan kepleset kulit pisang, langsung mati. Dia mati syahid itu. Gitu. Atau misalkan dia mau hadir cari ilmu, majelis ilmu, kemudian sambil saking khusyuknya tidak lihat jalan, ini kena natap tiang listrik. Kemudian dia mati. Berarti mati dalam keadaan mencari ilmu, maka dia disebut orang yang mati syahid. Maka sekarang pun kita harus bagaimana caranya agar juga mati dalam keadaan mati syahid. Misalkan lagi sakit dan tidak bisa hadir majelis ilmu, tidak bisa hadir pengajian, cari YouTube, lihat pengajiannya, misalkan Habib Taufik, lihat pengajiannya siapa, Habib Fulan bin Fulan, Kiai Fulan bin Fulan, Ustadz Fulan bin Fulan. Kemudian lagi sakit sambil, itu kan sama dengan mencari ilmu, sama. Kemudian kok ditakdirkan oleh Allah mati syahid, termasuk mati syahid. Makanya ulama-ulama terdahulu itu walaupun dalam kondisi sakit pun masih cari kepada orang yang membaca kitab di pinggirnya, agar walaupun di detik-detik terakhirnya tetap dia itu mencari ilmu. Dulu semangatnya ulama-ulama terdahulu seperti itu, sampai seperti itu. Sampai ketika makan itu harus ada satu yang baca kitab, dia lagi makan. Sampai di kamar mandi pun ada yang di luar suruh baca kitab. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia. Kita bisa niru kok itu. Lagi makan, siapkan HP-nya, putar baik itu MP3 maupun video, baik di Facebook, di YouTube, Instagram maupun yang lainnya. Nah, misalkan kajian rutin, misalkan kitab Safinatun Najah, kitab Ayyuhal Walad, tinggal dicari saja. Pengen mencari siapa yang di situ pengen didengarkan. Itu kita tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jadi makan itu enak itu. Tapi kalau disuruh cari orang yang bisa baca kitab, ya susah nyarinya. Nah, itu yang paling gampang. Ya sesekali lah dibiasakan, nanti akan terbiasa. Mungkin masih awal-awal kadang lupa, kadang enggak. Tapi kalau sudah terbiasa, pasti makan itu siapkan HP-nya. Yang penting ada paketannya. Nggak ada paketannya enggak bisa. Atau sudah di-download, pas lagi ada wifi di-download, nanti didengarkan pas waktu dia lagi makan. Kalau lagi di kamar mandi kayaknya susah. Kalau taruh di luar, ya kalau masih kedengeran. Kalau dibawa di dalam enggak sopan. Masa lagi di dalam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak sopan itu. Itu beberapa contoh, beberapa macam orang-orang yang mati syahid akhirat. Dan insyaallah kita akan lanjutkan makalah yang ke-10. Ini makalah yang terakhir di bab yang ke-7, menjelaskan tentang orang yang berakal itu sudah semestinya memilih 7 mengalahkan 7 yang lain. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.